beribadah bersama-sama di gereja. Saya juga menyapa semua jemaat yang ada di rumah yang mengikuti siaran online di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, saudara. Haleluya. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, judulnya tentang hati yang memberi. Dari kisah Abraham yang selama beberapa minggu kita pelajari. Kita telah melihat banyak hal bagaimana Abraham itu dipanggil keluar dari Ur Kasdim, pergi ke Haran, kemudian dia diminta Tuhan pergi ke Kanaan, lalu kemudian dia pergi, tetapi ada kelaparan di sana, dia ke Mesir, ya, tanpa sepengetahuan Tuhan dia pergi ke Mesir dan dia di sana mengalami persoalan. Lalu Abraham ternyata saudara-saudara kemudian keluar dari Mesir dan dia ada kembali di tanah Kanaan. Lalu saudara-saudara, Abraham, kemudian minggu lalu kita bicara tentang perpisahan antara Abraham dan Lot, di mana Lot memilih daerahnya sendiri, wilayahnya sendiri, sementara Abraham dikasih sisanya. Ya, Abraham dan Lot naik ke puncak yang paling tinggi dan Abraham berkata kepada Lot, "Lot, saudara, engkau adalah saudara, kita bersaudara, ya kita punya anak buah berantem, kamu pilihlah mana yang tempat yang terbaik." Dan Lot memilih tempat yang terbaik buat dia dan menyisakan daerah yang gersang buat Abraham. Ya, lalu saudara, Lot dan Abraham berpisah. Dan ketika Lot sudah berpisah dari Abraham, Lot sudah bawa semua harta kekayaannya, Tuhan berkata kepada Abraham, "Abraham, kamu melangkah kemana engkau pergi, ke utara, ke timur, ke barat, ke selatan, di mana engkau melangkah, sepanjang jalan engkau melangkah, itulah tanah yang aku berikan kepadamu." Ini menjadi hal yang luar biasa, saudara. Kenapa? Karena Tuhan memberkati Abraham, ya meskipun dia tidak mencari, tetapi Tuhan tahu kebutuhannya dan Tuhan memberkati dia. Haleluya. Nah, sekarang kita lanjutkan kisah selanjutnya antara Abraham dan Lot dari Kejadian pasal 14. Kalau saudara punya Alkitab, ya, yang di rumah dan di gereja, mari kita buka bersama-sama Kejadian pasal 14. Ayat yang pertama kita akan membaca ayat ini sehingga kita akan mengerti kisah selengkapnya daripada Abraham dan Lot, ya. Kejadian pasal 14 ayat yang pertama kita akan membaca bersama-sama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. Yang di rumah mari juga baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada zaman Amrafel Raja Sinear, Ariok Raja Elasar, Kedor Laomer Raja Elam, dan Tideal Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsya Raja Gomora, Sianab Raja Atma, Shemebar Raja Seboim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Soar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedor Laomer, tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedor Laomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asiterot Karnaim, orang Susim di Ham, orang Emim di Syawe Kiryataim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke El Paran di tepi padang gurun. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke En Mispat, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Hazeson Tamar. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Atma, raja negeri Seboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Soar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim, melawan Kedor Laomer, raja Elam, Tideal raja Goyim, Amrafel raja Sinear, dan Ariok raja Elasar, 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu, di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya. Dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora, beserta segala bahan makanan dirampas musuh. Lalu mereka pergi. Juga Lot anak saudara Abraham beserta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam
di Sodom. Sampai di sana firman Tuhan. Saudara, kita lihat bersama-sama, Lot telah memilih daerah yang subur, tanah yang penuh air, dan daerah yang hijau nampaknya. Lalu Lot pindah ke sana dengan segala harta bendanya. Dan Abram sisa pegunungan dan daerah-daerah yang kelihatannya gersang. Ya. Nah, tapi saudara, ternyata pilihan Lot itu membuat dia mengalami suatu persoalan yang besar. Yaitu apa? Yaitu dia kerampokan, saudara. Ya. Datang raja-raja menyerang daerah Sodom, kerajaan Sodom kalah, kerajaan Gomora kalah, daerah tempat Lot berada. Lalu orang-orang musuh itu menawan Lot, mengambil semua harta bendanya dan ditawan. Pergi mereka. Ya. Saudara lihat. Rupanya pilihan itu harus benar-benar kita telusuri apakah dari Tuhan apa tidak. Lot memilih dan dia mendapatkan hasil dari pilihannya. Sementara Tuhan memberikan kepada Abram hal yang saudara luar biasa dan diberkati oleh Tuhan. Hari-hari ini saudara, banyak orang salah pilih. Banyak orang lebih memilih untuk takut. Dan mereka menjadi ketakutan. Banyak orang memilih merasa susah, sulit. Dan mereka menjadi kesulitan. Saudara, kita harus memilih apakah kita percaya kepada Tuhan atau tidak. Banyak orang memilih untuk percaya kepada Tuhan. Dan mereka diberkati oleh Tuhan. Saya harap kita semua, Jemaat Victory, baik di gereja maupun di rumah, menjadi orang-orang yang memilih untuk percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Untuk memilih pilihan Tuhan, yaitu bahwa Tuhan tahu membuat segala sesuatu yang terindah dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Saya ingin kita sama-sama nyanyi lagu tadi ya. Ku tetap cinta. Amin. Haleluya. Haleluya. Ku tetap cinta. Amin, amin, amin. Ku tetap cinta. Oh yes Lord. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Amin, amin, amin. Aku tetap setia. Oh yes Lord. Amin. Aku tetap setia. Amin, amin, amin. Walau badai datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Oh amin. Ku persembahkan Yesus Tuhan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia sampai selama-lamanya. Untuk setia, untuk percaya kepada Tuhan itu juga adalah pilihan. Saudara-saudara, beberapa hari yang lalu kami menghadiri satu acara kematian ya, ada orang meninggal di rumah duka dan kami bertemu dengan seorang hamba Tuhan, usianya sudah di atas 70 tahun. Tetapi badannya tetap kuat dan sehat. Nah, dia cerita satu waktu, saudara, dia sakit dan sakit itu
datang ke rumah sakit di Jakarta ini, dokter-dokter nggak ketemu obat, ya. Lalu dia berkata, kalau begitu saya ingin cek ke luar negeri. Dia pergi ke Singapura. Pesawatnya belum mendarat di atas udara. Hamba Tuhan ini sudah pingsan dan tidak bisa bergerak. Jadi begitu pesawat landing di Changi Airport, langsung dibawa ke rumah sakit, saudara. Ya. Selama 2-3 hari di situ, ya, dokter di sana juga bingung, ya. Ini orang sakit apa, saudara? Tetapi hamba Tuhan ini, ya, setelah di rumah sakit sadar, dia berkata bahwa dia terus berdoa, minta kepada Tuhan untuk menolong dia. Dan apa yang terjadi di hari yang ketiga, tiba-tiba ada seorang dokter datang. Dan dokter wanita itu berkata, saya tahu masalah kamu, ya. Lalu dia tanya, sakit saya apa, dokter? Sakit kamu itu sebetulnya hanya bakteri di kaki, katanya, ya. Jadi begitu dikasih lihat, benar di kaki, di ujung kakinya itu ada warna putih-putih seperti lubang, tapi kecil sekali, nggak kelihatan mata, ya. Kalau pakai mikroskop baru kelihatan. Nah, dia berkata, oh iya, dia ingat bahwa rumahnya itu dekat kalau banjir itu airnya itu masuk, ya. Dan kalau dia berangkat ke gereja kan cuma dekat kira-kira 100 meter. Jadi cuma jalan kaki. Jadi jalan kaki itu, ya, lewatin banjir, ya, saudara. Nah, karena lewatin banjir itu rupanya ada bakteri atau apa sehingga membuat kakinya kemasukan bakteri itu. Nah, jadi kalau penyakit itu datang menyerang dia, saudara, dia langsung pingsan dan kemudian dia tidak tahu apa-apa. Nah, begitu ada di rumah sakit Singapura itu, dia berkata, sebetulnya saya tidak ingin berobat di rumah sakit ini. Tetapi entah bagaimana Tuhan bawa saya ke sini dan ternyata ketemu penyebabnya. Dan saya berkata, Pak, itu adalah berkat Tuhan buat Bapak. Dia manggut-manggut. Saudara, Tuhan tahu menyertai, Tuhan tahu membalas kepada orang-orang yang memberkati pekerjaannya, yang melayani Tuhan. Yang percaya katakan amin, ya. Lot memilih menurut dia yang terbaik. Tetapi ternyata apa, saudara? Dia ditawan, dia dirampok, diambil semuanya. Pilihan Lot dia pikir sudah benar, tetapi ternyata salah pilihannya, ya. Dan akhirnya, saudara, dia tertawan. Dia masuk ke dalam tawanan daripada raja-raja yang menyerang Sodom dan Gomora. Saya ingin katakan kepada saudara semua, kita itu perlu hidup dalam suatu komunitas gereja seperti ini. Kenapa? Dalam gereja seperti ini kita itu digembalakan, kita itu didoakan, kita itu dipimpin, dibina. Lot waktu dia bersama-sama dengan Abraham, enggak pernah dia itu disebut seperti sekarang ini dirampok, ditawan, nggak pernah, saudara. Sepanjang Lot bersama-sama dengan Abraham, ya, minggu lalu kita sudah bahas, dia seorang yang yatim, bapaknya sudah meninggal, dia ikut Abraham, orang yang tidak punya apa-apa. Tetapi ketika dia ikut Abraham, malah dia diberkati oleh Tuhan, saudara. Tetapi ketika dia sudah tambah kaya, dia ingin memisahkan diri daripada Abraham. Dan ketika dia memisahkan diri dari Abraham, malahan, saudara, dia mengalami bencana, persoalan yang besar. Saudara, ketika dia bersama-sama dengan Abraham, dia dilindungi, dia diberkati. Tuhan memberkati Abraham. Dan berkat dari Tuhan kepada Abraham itu turun kepada Lot. Tetapi ketika Lot memisahkan diri, berkat Tuhan kepada Abraham itu tidak bisa lagi sampai kepada Lot. Kenapa? Karena Lot sudah memisahkan diri. Nah, saya ingat, saudara, ada banyak jemaat-jemaat dalam gereja ini. Gereja ini sudah lebih dari 10 tahun. Ada banyak jemaat yang keluar masuk dalam gereja ini. Dan saya ingin memberi kesaksian kepada saudara. Jemaat-jemaat yang setia, yang masuk dalam pelayanan terus, ya, diberkati oleh Tuhan sampai dengan hari ini. Tetapi ada jemaat-jemaat yang keluar masuk, saudara, kemudian tidak lagi beribadah, saudara. Itu banyak hal di mana mereka itu mengalami suatu persoalan, bahkan bencana dalam kehidupan rumah tangga mereka. Saudara, saya ingin katakan, ketika Tuhan memberkati kami sebagai gembala, berkat itu akan turun juga kepada saudara.
Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ketika Tuhan memberkati kami sebagai pemimpin dalam gereja, Tuhan juga memberkati jemaat-jemaat Victory yang ada beribadah di tempat ini. Amin, saudara. Yang di rumah juga Tuhan memberkati Anda. Bukan persoalan kita ada ibadah di gereja atau di rumah, tetapi bagaimana saudara tetap setia beribadah bersama-sama, tetap masuk dalam lingkungan gereja, persekutuan komunitas dalam gereja di tempat ini. Berkat Tuhan yang datang kepada kami akan datang kepada saudara juga. Haleluya. Demikian juga dengan anak-anak. Ketika anak-anak itu kabur dari orang tua, pergi meninggalkan orang tua tanpa seizin orang tua, ya saudara, berkat yang Tuhan berikan kepada orang tua itu juga tidak akan datang kepada anak-anak. Maka ketika anak-anak akan menikah, anak-anak akan pindah ke tempat yang lain, itu mohon restu orang tua. Itu paling penting. Kenapa? Karena kalau Tuhan memberkati orang tua, Tuhan juga akan memberkati anak-anak itu. Amin, saudara. Jadi nanti ketika anak-anak muda di tempat ini mau melangsungkan pernikahan, hati-hati melangkah sendiri. Harus mohon doa restu dari orang tua. Haleluya. Jadi ini membuat kita menjadi menerima berkat daripada Tuhan. Lot, dia memisahkan diri, dia pikir sudah hebat, ternyata saudara, dia mengalami persoalan. Nah, selanjutnya kita lihat, apakah Abraham itu dendam terhadap Lot? Apakah Abraham itu akan membiarkan Lot itu? Lu kan yang pilih sendiri daerah itu. Lu sendiri yang dirampok, rasain lu. Nah, kira-kira seperti itu kan Lot, Abraham ya. Coba kita baca yuk sambungan dari kisah ini di dalam ayat yang ke-14 ya. Ayat 13 dan 14. Mari kita baca sama-sama Kejadian pasal 14 ayat 13, 14 dan ayat yang ke-15. Yuk 1, 2, 3. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon terbantin kepunyaan Mamre. Orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Saudara-saudara, kita lihat Abram itu bukan seorang pendendam. Abram itu dia tahu anaknya ini, keponakannya ini sudah memilih yang terbaik, tapi dia enggak memilih dendam, ya saudara. Ya. Dia kemudian memilih 316 orang untuk mengejar dan untuk membebaskan Lot itu. Lot sudah pergi meninggalkan Abram, tetapi saudara, Abram mau membebaskan dia. Abram tidak dendam. Abram membebaskan Lot daripada kesalahannya. Meskipun Lot sebetulnya bersalah kepada Abram. Seharusnya kan persoalan awalnya adalah anak buahnya Lot dan anak buahnya Abram itu berantem. Hanya gara-gara uang ya. Persis seperti kejadian baru-baru ini di Green Lake City ya, kemarin itu kan ada orang saudara bersaudara itu berantem ya sampai bunuh-bunuhan ya Pak. Ya jadi orang sampai bacok-bacokan, waduh kasihan ya. Lalu kalau kita nonton di TV itu aduh ngeri ya. Dan ternyata mereka bersaudara satu kampung ya, aduh itu kasihan banget ya. Hanya gara-gara uang, hanya gara-gara pekerjaan itu jadi berantem begitu. Jadi akhirnya yang kalah mati, yang menang masuk penjara. Jadi siapa yang menang? Gak ada yang menang, dua-duanya kalah ya saudara. Nah, Abram dan Lot tidak seperti itu. Lot sudah memilih memang bagiannya, tapi Abram itu tidak dendam. Mestinya ya kalau Lot itu dendam ya rasain lu Lot ya. Lu kan yang sudah pilih, udah rasain sendiri. Enggak. Abram itu punya hati ya bapak, makanya dia disebut bapak orang beriman ya. Bapak yang punya kasih kepada orang-orang, kepada anak buahnya ya, kepada saudaranya terlebih. Lot itu firman Tuhan katakan dia kerahkan 300 orang untuk mengejar dan untuk membawa Lot kembali. Saudara-saudara, kita ini perlu meneladani sikap daripada Abram ini.
Yang mungkin ada customer udah ngejelekin kita, atau mungkin ada saudara kita yang kemudian membuat kita menjadi susah, menjadi sulit. Saudara, jangan kita simpan dendam dalam hati kita. Udah kita ampuni saja dia, ya. Biarlah orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang menipu, orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap kita, biarlah itu menjadi urusan mereka dengan Tuhan. Tapi urusan kita dengan mereka adalah kita mengampuni mereka. Jangan kita simpan dendam, jangan kita simpan sakit hati kepada mereka. Apakah itu suami, apakah itu istri, anak kita, orang tua kita. Apakah itu customer ataukah pelanggan atau bos, atau bahkan mungkin gembala saudara, ya, menyakiti hati saudara. Saya ingin katakan, rugi besar kalau kita itu sakit hati sama orang. Lebih baik kita mengampuni, ya. Pengampunan yang kita berikan kepada orang itu justru akan melegakan kita. Itu akan membuat kita penuh sukacita, ada kelegaan, saudara. Sama seperti Tuhan sudah mengampuni kita, demikian pun kita juga harus mengampuni orang yang bersalah. Kalau saudara lihat di slide, ya, yang di rumah ini bisa lihat slide, ya, slide-nya itu bisa ganti-gantian. Di sini kita ada persoalan dengan perangkat di TV, ya, di sini, ya. Tetapi yang di rumah bisa melihat slide, di situ dikatakan bahwa ketika Yesus mengasihi, saudara, itu berarti dia memberi dirinya. Nah, demikian juga Abram. Ketika dia mengasihi Lot, dia bukan hanya sekedar kasih begitu, tapi dia memberi dirinya. Untuk apa? Pergi bertempur melawan musuh-musuh itu. Dan musuh-musuh itu kan adalah orang-orang yang hebat. Mereka telah mengalahkan raja-raja. Raja-raja Sodom Gomora sudah mereka kalahkan. Raja-raja yang lain mereka kalahkan. Berarti mereka bukan orang sembarangan. Tetapi saudara, firman Tuhan katakan Abram menang terhadap mereka. Dan Abram bukan hanya duduk di kemah saja, tetapi dia terjun untuk pergi berperang bersama dengan orang-orangnya. Dan orang-orang ini dia pilih orang-orang yang terlatih. Ada 300 anak buahnya, 300 lebih anak buahnya. Bayangkan saudara, 300 orang anak buah, ya. Dan itu orang-orang terlatih. Berarti Abram ini bukan orang sembarangan. Dia punya anak buah 300 yang terlatih. Yang tidak terlatih lebih banyak lagi, saudara, ya. Mungkin itu istri mereka, mungkin itu anak-anak mereka, mungkin orang-orang yang memang bukan tugasnya berperang. Jadi kira-kira 300 orang yang terlatih, tambah istri mereka 300, tambah anak mereka 300, katakanlah, ya. Itu hampir 1000 orang loh dalam kehidupan Abram. Jadi saudara bayangkan, Abram itu bukan orang sembarangan, ya, bukan orang yang gak ada kerjaan, tapi dia mau terjun, turun untuk menyelamatkan Lot, saudaranya. Ya saudara, jadi Abram itu pergi dan berperang bersama-sama dengan mereka. Dan mereka menang. Nah, kita lihat bersama-sama, seperti itulah Tuhan Yesus juga turun ke dalam dunia. Dia datang menyelamatkan kita. Dan dia memberikan kasih kepada kita. Dia menunjukkan cintanya kepada kita. Maka seperti minggu lalu, firman Tuhan seperti hari ini juga mengatakan kepada kita bahwa mari kita menunjukkan kasih juga kepada sesama kita, kepada orang lain, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, kepada siapapun, bahkan terhadap musuh kita sekalipun. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Demikian, ini yang paling penting, saudara. Di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah kesulitan ekonomi sekarang ini, hanya orang-orang yang punya kasih, punya hati memberilah yang akan tetap survive. Ya, di tengah-tengah kondisi keadaan ekonomi, keadaan yang ada sekarang ini, hanya orang yang punya hati mengasihilah yang akan bisa menang. Orang yang memiliki hati yang kejam, ya, seperti Green Lake City itu saya lihat mereka punya hati yang kejam, yaitu mereka nggak akan menang. Tapi orang yang punya hati belas kasihan, hati yang mengasihi, hati yang mau memberi, ya saudara, inilah orang-orang yang akan menang di masa sekarang. Jadi saudara, kalau engkau punya usaha pekerjaan sekarang ini, lihat baik-baik, orang-orang yang memiliki hati yang mengasihilah adalah orang-orang yang akan memenangkan seluruh kehidupan di masa yang akan datang, ya.
Kita itu peperangannya luar biasa. Tetapi kalau orang punya kasih, nggak akan ada yang dapat melawan dia. Haleluya. Dengan mengasihi, dengan memberi, dengan membagikan apa yang kita punya, kita akan dapat memenangkan apa saja, saudara ya. Baik persoalan rumah tangga, baik persoalan pekerjaan, baik persoalan di mana saja. Kalau engkau memberi, engkau membagi, engkau tidak mengambil, saudara, itulah kemenangan yang terbesar. Haleluya. Jadi kita lihat bersama-sama, Yesus memberi dirinya dan dia menang, saudara ya. Iblis berkata, engkau mati Yesus di kayu salib. Yesus, engkau kapok ya, aku matikan kamu di kayu salib. Tetapi ternyata dia lupa bahwa Yesus adalah Tuhan, sanggup untuk bangkit kembali. Yesus mati dikuburkan, tapi 3 hari kemudian dia bangkit kembali. Dan dia lebih dari pemenang ya. Dia memenangkan semua orang yang ditawan iblis. Dan dia menjadi raja di atas segala raja. Amin, saudara. Mungkin ketika kita memberi, kita itu kelihatannya kalah ya. Kelihatannya kita susah. Tapi ketahuilah bahwa ketika kita memberi itu, kita adalah pemenang. Karena hanya orang yang punyalah yang dapat memberi. Betul, saudara? Hanya orang yang memilikilah yang dapat memberi. Kalau orang tidak memiliki, dia tidak bisa memberi. Maka firman Tuhan berkata, lebih diberkati orang yang memberi daripada yang menerima. Amin, saudara. Sama-sama katakan, lebih diberkati orang yang memberi dari yang menerima. Amin. Sama-sama, 1, 2, 3. Lebih diberkati orang yang memberi daripada yang menerima. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, Abram itu punya rampasan. Dia kan pergi berperang. Ya, raja-raja tadi itu yang dia kalahkan itu sudah mengalahkan kira-kira 4 kerajaan. Jadi mereka sudah merampas harta kerajaan 4 itu. Lalu ketika mereka lewat di Sodom dan Gomora, mereka rampas lagi, rampok lagi, termasuk hartanya Lot. Nah, kita lihat ketika Abram itu membebaskan Lot, harta Lot dibalikan kepadanya. Lot, ambillah hartamu, ini bukan harta saya. Sebetulnya itu adalah milik dia karena dia pemenang. Dia adalah panglima yang memenangkan. Tapi dibalikin loh harta daripada Lot itu luar biasa. Yang kedua, mari kita lihat. Abram itu juga memberikan kepada namanya Melkisedek. Yuk kita lihat ayat yang ke-17. Kejadian pasal 14. Kita baca sama-sama Kejadian 14 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-20. 1, 2, 3. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Nah, lihat saudara ya. Melkisedek juga menerima hasil daripada peperangan yang dimenangkan oleh Abram. Abram mengambil 1/10 dari semua hasil itu dan dia berikan kepada Melkisedek. Siapakah Melkisedek ini? Firman Tuhan katakan tadi, Melkisedek itu adalah Raja Salem. Salem itu sekarang ini disebut Yerusalem. Ya, kira-kira daerah itulah kerajaan Salem itu berada dan Melkisedek saat itu menjadi raja di sana. Lalu di sana firman Tuhan katakan Melkisedek itu adalah imam Allah yang maha tinggi. Bukan imam agama yang lain, tetapi dia adalah imam yang maha tinggi daripada Tuhan pencipta langit dan bumi, yaitu Tuhan kita semua. Jadi Melkisedek adalah seorang raja dan seorang maaf ya, kita minum dulu ya. Haleluya. Melkisedek seorang raja Salem dan seorang imam Allah juga. Jadi saudara, dia ini
ketika Abram sudah keluar, sudah memenangkan peperangan, dia keluar dari kerajaannya. Dan dia menyongsong Abram, dia bawa roti dan anggur. Diadakan perjamuan bersama dengan Abram. Lalu apa saudara? Dia memberkati Abram. Dikatakan di situ, diberkatilah Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan dia mendoakan Abram, terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Jadi saudara-saudara, namanya persepuluhan, 1/10 itu sudah ada jauh sebelum zaman Musa, Daud, Salomo, bahkan zaman Yesus. Sejak zaman Abram sudah ada yang namanya persepuluhan ini. Nah, persepuluhan ini bukan hanya terjadi pada zaman daripada Abram ini, tapi jauh sebelumnya, ya. Sejak zaman daripada anak-anak Adam dan Hawa, namanya Kain dan Habel. Saudara ingat, Kain itu mempersembahkan hasil tanah, buah-buahan. Tetapi Habel mempersembahkan lemak-lemak, yaitu hasil daging-daging terbaik daripada kambing dan domba. Nah, yang lemak-lemak itu adalah 1/10 dari daging dari hewan itu. Jadi kalau hewan ternak kambing domba, saudara lihat ya, dia ada daging ya, yang lemak-lemaknya ya, yang bagian itu yang paling harum kalau dibakar itu saudara kira-kira 1/10 jumlahnya, dan itu dikenan Tuhan. Jadi sejak zaman dahulu itu persepuluhan itu sudah ada. Jadi jangan ada yang berkata, wah itu bukan persembahan yang benar ya. Ada lagi kalau saudara lihat di internet, persembahan persepuluhan itu adalah persembahan yang sesat. Enggak saudara. Persembahan persepuluhan itu diajarkan Tuhan kepada Adam. Adam mengajarkannya kepada Kain dan Habel ya. Meskipun Kain tidak mengindahkannya itu ya. Maka persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Dibakar asapnya enggak naik. Tapi persembahan daripada Habel diterima oleh Tuhan. Demikian itu cerita berlangsung sepanjang zaman ya, dan akhirnya sampai kepada Abram. Jadi orang-orang tahu tentang hal itu. Dan Abram dia mempersembahkan 1/10 kepada Melkisedek. Dan ada yang berkata, Pak Hendra itu kan rampasan perang, bukan kekayaannya Abram. Siapa bilang bukan kekayaannya Abram? Setiap panglima yang berperang dan dia menang perang itu kekayaannya dia. Dan kalau dia mengambil 1/10 itu adalah hasil dari peperangannya. Tapi kan kita tidak ketahuan bahwa Abram itu mengajarkan persepuluhan. Nah, kalau kita belajar persepuluhan ini, cucu daripada Abram namanya Yakub, ya. Abram, Ishak dan Yakub. Yakub itu dalam Kejadian pasal 28 berkata, kalau saudara baca nanti firman Tuhan di sana, saya tidak siapkan ayatnya. Tapi nanti saudara baca Kejadian pasal 28, Yakub berkata, ya Tuhan, kalau engkau membebaskan aku daripada kakakku Esau, maka aku akan memberi 1/10 dari semua hartaku untuk engkau. Nah kita lihat, jadi Abram itu mengajarkan kepada Ishak, dan Ishak itu mengajarkannya kepada Yakub, dan semua berkaitan dengan persepuluhan ini diajarkan turun-temurun kepada orang-orang Israel. Bahkan Yesus sendiri berkata bahwa kita bukan hanya memberi persembahan 1/10 itu, tetapi juga keadilan dan kasih harus kita lakukan. Dan Nabi Maleakhi berkata, kita harus memberi kepada Tuhan 1/10 daripada semuanya. Ambillah persembahan persepuluhan itu dan berikanlah ke dalam rumah Tuhan supaya ada persediaan makanan di sana. Nah, saudara, kita lihat bahwa persembahan persepuluhan ini ternyata sejak zaman dulu, sejak zaman Adam dan Hawa sudah Tuhan ajarkan kepada manusia. Sehingga pelajaran persepuluhan ini tetap kita ajarkan dalam gereja. Karena apa? Karena ini merupakan bagian daripada pengajaran Tuhan untuk kita. Nah, kita pelajari bersama-sama. Kalau engkau mau diberkati oleh Tuhan, kau harus punya hati memberi. Kalau engkau punya hati memberi, engkau diberkati oleh Tuhan. Jadi rahasia Abram itu bisa punya, tadi saya hitung-hitung kasar ya, 1.000 orang ya. Itu karena dia itu memberi persembahan persepuluhan itu.
Saudara, saya sudah pernah menunda tidak bayar persepuluhan dalam kehidupan kami, ya. Dan itu rasanya jadi susah kehidupan kami. Tapi begitu kami mulai memberi persembahan persepuluhan itu berkatnya datang mengalir dalam hidup kami. Jadi ini saya ingin bagikan kepada Jemaat Victory, saya ingin bagikan yang ada dalam gereja ini dan juga kepada yang mengikuti di rumah. Persembahan persepuluhan ini kita lihat diberikan Abraham kepada Melkisedek, dan Abraham itu sebetulnya memberi itu bukan karena saudara dia melakukan firman Tuhan saja, tetapi karena hatinya itu tidak melekat kepada harta. Jadi Abraham itu memberi karena dia punya hati ini adalah benar-benar hati yang mengasihi. Saudara, ada yang bertanya, Pak Hendra harus beli 1/10 ataukah 2/10 ataukah cukup 1% saja? Saya katakan sebetulnya ya sekarang ini kita itu bebas untuk memberi. Yang penting adalah hati kita ini nggak melekat kepada harta. Itu yang paling penting. Jadi ada orang yang memberi tapi tetap pelit, ya susah juga, saudara. Ya. Kepada gereja dia beri, tetapi kepada keluarga nggak memberi. Dan ini juga Yesus tentang, ya. Ada orang yang katanya sudah memberi kepada saudara-saudaranya, kepada orang tuanya, ya, tetapi kepada gereja, tetapi kepada keluarga nggak mau memberi. Ya, ini juga salah. Nah, jadi hati kita ini yang paling penting. Apakah kita punya hati memberi, mengasihi atau tidak? Nah, kita memberi adalah yang paling penting itu mengikuti teladan Abraham ini adalah bahwa Abraham itu memberikan kepada Melkisedek. Melkisedek itu Raja Salem yang memberkati dia, yang mengadakan perjamuan dengan dia. Pak Hendra, ini persembahan persepuluhan kita bawa kemana? Yaitu ke tempat di mana saudara diberkati. Abraham membawa persembahan persepuluhan itu di tempat di mana dia diberkati. Kepada orang yang memberkati dia, kepada orang yang mendoakan dia, yaitu Melkisedek, ya. Dan dia beri persembahan. Dia enggak kasih kepada sembarang orang. Dia enggak kasih kepada Raja Sodom, dia enggak kasih kepada si ini si itu, enggak. Dia kasih kepada Raja Salem, yaitu Melkisedek, yang datang membawa roti dan anggur dan mengadakan perjamuan dengan dia dan memberkati dia dan mendoakan dia. Jadi ketika saudara membawa persembahan persepuluhan itu, ingat baik-baik teladan Abraham ini, dia membawa kepada orang yang memberkati dia. Nah, kita lihat persembahan persepuluhan ini adalah menjadi hal yang paling sensitif hari-hari ini, ya. Karena banyak orang menentang dari sana sini, banyak orang menentang, ya. Tetapi ya saudara, semakin pelajaran itu bagus, sebetulnya akan semakin banyak yang ditentang. Supaya apa? Supaya jemaat, supaya orang tidak mengalami berkat Tuhan. Kenapa saudara? Karena iblis itu membangkitkan orang-orang ini untuk menghalangi orang-orang terima berkat Tuhan. Kalau engkau memberi persembahan ini, engkau yang diberkati. Maka engkau dicegah untuk tidak memberi, supaya engkau tidak diberkati. Jadi firman Tuhan katakan begini, Mazmur pasal 62 ayat yang ke-10. Ini ayat bagus sekali, ya. Mazmur 62 ayat yang ke-10. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Mazmur 62 ayat yang ke-10. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Ini jadi persoalan, saudara-saudara. Orang kalau nggak punya apa-apa, dia merasa bebas, ya, saudara. Tapi semakin orang punya harta, semakin terikat harta itu, ya, saudara. Kenapa? Aduh, takut nanti dicuri, nanti begini. Takut untuk bisa begini-begini. Kenapa? Saudara, karena orang itu sudah punya harta. Tetapi kalau kita mempraktikkan firman Tuhan, semakin banyak hartamu, janganlah hatimu melekat kepada harta itu. Kita lihat, Abraham, tadi saya hitung 1.000 orang, ya. Katakanlah 1.000 orang itu dia gaji 1 juta aja sebulan, ya. Kira-kira pengeluarannya sebulan berapa? 1 miliar hanya untuk membagi kepada anak buahnya, ya kan? Kepada orang-orang yang mengikut dia. Seorang yang mengeluarkan untuk gaji aja 1 bulan 1 miliar, ini kaya apa tidak, saudara?
Wah, ini orang yang kaya banget Abraham itu. Tetapi dia menunjukkan kepada kita hatinya tidak melekat kepada harta. Ya, saudara. Lot punya harta, ya udah kamu mau ambil, ya. Melkisedek, Raja Salem, Imam Allah yang memberkati dia, saya bawa persepuluhanmu kepadamu. Lalu kita lihat lagi, Raja Sodom, ya. Ayat selanjutnya itu, dari Kejadian 14 tadi. Ayat yang ke-21 dan sampai seterusnya. Ya, kita lihat sama-sama. Mari baca sama-sama yuk, Kejadian 14 ayat 21 sampai selesai. Kita baca 1, 2, 3. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali. Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre. Biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Jadi Abram lihat, orang yang kaya, hatinya gak melekat. Sebetulnya dia punya semua hasil rampasan itu. Tetapi ketika Raja Sodom berkata, berikan kepada saya orang-orang itu, Abraham bilang, bukan hanya orang saya kasih, harta bendamu ambil, supaya engkau jangan memfitnah saya bahwa saya telah membuat Abraham menjadi kaya. Dikasih semuanya. Dan bukan itu saja, orang-orang yang bersama dengan Abraham, yang berperang 300 orang lebih itu, ya saudara, ada nama-namanya tadi, dibagi juga, saudara. Lihat, Abraham itu gak melekat dengan harta. Hati kita, saudara, yang paling penting kita harus melekat kepada Tuhan. Amin, saudara. Semakin hartamu banyak, semakin engkau harus melekat kepada Tuhan. Amin, saudara. Kenapa? Karena harta itu enggak juga kita bawa mati, ya. Harta itu silakan dipakai, silakan digunakan, ya, sebaik-baiknya, saudara. Seenak-enaknya saudara pakai, silakan, ya. Tetapi jangan sampai hati kita melekat kepada harta kita itu. Berapa kali Tuhan itu mengizinkan saya punya handphone beberapa kali hilang, ya. Ada kali 5 kali, saudara, ya. Handphone saya baru beli sebulan pakai hilang, ya. Baru 2 bulan pakai hilang. Pergi ke pasar, taruh di motor, hilang, saudara, ya. Aduh, udah berapa kali handphone saya hilang, ya. Lalu saya bilang, Tuhan, ini kenapa ini handphone kok hilang melulu? Tuhan berkata, hatimu melekat kepada handphone. Oh, begitu, ya. Jadi sejak saya mengerti firman Tuhan itu, saya selalu berkata bahwa hati saya itu mau melekat kepada Tuhan, ya. Jadi dulu kalau handphone hilang, ya saudara, aduh sedih banget, ya. Kenapa? Karena hati melekat kepada handphone itu. Tetapi satu kali, ya Tuhan uji lagi, ya, handphone itu hilang, ya. Saya bilang, ya Tuhan, gak apa-apa, ya. Sudah bilang gak apa-apa sekarang, ya. Gak apa-apa Tuhan, Engkau pasti ganti yang terbaik. Benar, ya. Waktu saya ulang tahun, Tuhan kasih handphone yang terbaik, ini saya pakai sekarang. Haleluya, amin, saudara. Hati kita jangan melekat kepada handphone, ya. Hati kita melekat kepada Tuhan. Dulu saya juga hati melekat kepada tempat pekerjaan. Jadi begitu saya mau keluar, saya beberapa kali kerja dengan orang, ya, dan saya keluar, ya, lalu saya menjadi susah, ya. Saya mau kerja, tapi hati saya sudah nggak enak kerja di situ. Tapi kalau mau keluar, nanti makan apa, ya? Rebecca waktu itu, Yunis masih kecil, ya, mau minum susu dari mana gitu kan? Ini duit dari mana kalau saya keluar kerja, ya kan? Udah tiap bulan terima gaji, ya. Waktu itu gajinya sebulan udah 3 juta, 4 juta, ya. Itu kira-kira 20 tahun lalu, ya. Wah, itu besar kan, saudara? Aduh, ini mau makan apa, ya? Lalu saya berdoa, Tuhan, ini saya mau kerja udah gak enak, ya. Udah malas-malasan kerja karena situasi kantor udah gak mendukung lah begitu, ya. Gak enak kerja. Lalu saya bilang, kalau saya mau keluar, Tuhan, ini bagaimana gitu, ya. Ini dapat makanan dari mana gitu, ya. Gak punya usaha, gak ada kerjaan yang lain, ya. Gak tahu juga mau kerja apa, bisa diterima orang apa enggak gitu kan. Lalu saya berdoa dan Tuhan berkata, hatimu melekat kepada siapa? Kepada hartamu, kepada pekerjaanmu, atau melekat kepadaku? Saya berkata, Tuhan, hatiku melekat kepadamu. Kalau begitu hatimu melekat kepadaku, kata Tuhan, ya, yang memberi engkau makan siapa? Perusahaan itu atau aku? Saya bilang, ya Tuhan, betul, engkau yang memberi makanan kepadaku. Oke, kalau begitu saya langsung
jelas begitu ya. Kalau Tuhan yang memberkati saya, ya kan, saya keluar dari sini, pasti Tuhan tetap sama memberkati saya. Amin, saudara. Jadi saya memutuskan, oke Pak, saya mengundurkan diri. Sebulan kemudian saya keluar ya. Dan kemudian Tuhan memberkati. Jadi ini dia ya saudara. Jadi pengalaman dalam hidup saya, kalau hati kita melekat kepada pekerjaan, hati kita melekat kepada harta, hati kita melekat kepada manusia sekalipun saudara, kepada orang, malah kita itu akan rugi. Lot hatinya melekat kepada harta dan dirampok, dirampas orang. Tetapi Abram hatinya melekat kepada Tuhan. Dia mampu membebaskan Lot, dia mampu memberikan kemenangan. Bahkan ketika ada orang meminta, dia kasih. Nah ini saudara, kita harus memiliki hati yang memberi. Abram memberi kepada Lot, memberi kepada Melkisedek, Abram memberi kepada teman-temannya, kepada Raja Sodom. Ini namanya hatinya enggak melekat kepada harta. Jadi tes untuk hati saudara tidak melekat kepada harta adalah apa? Kalau hati kita dapat dan sanggup memberi. Tapi Pak Hendra, kita lagi kurang, lagi susah, zaman begini lagi susah. Itu salah satu tesnya ya. Kalau kita memberi dalam keadaan kita kelimpahan, saudara, itu enggak heran ya. Tuhan juga ya, Tuhan cuma senyum doang ya. Tetapi kalau engkau lagi dalam kesulitan, dalam kekurangan, dan engkau mau memberi, Tuhan tepuk tangan untuk engkau. Haleluya. Kenapa? Karena itu bukti bahwa hatimu tidak melekat lagi kepada uangmu, kepada hartamu. Semakin engkau memberi, engkau diberi. Yuk baca sama-sama. Lukas pasal yang ke-6. Ayat yang ke-38. Lukas pasal 6 ayat yang ke-38. Yang sudah dapat katakan amin. Belum dapat semua ya. Yuk baca sama-sama ya. Lukas 6 ayat 38. Lihat yang di rumah juga. Mari buka Lukas pasal 6 ayat yang ke-38. Baca sama-sama 1, 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Haleluya. Saudara lihat, ada saudara yang kesulitan, kekurangan, berilah. Saudara lihat, ada kebutuhan yang lebih besar dalam gereja, engkau berilah. Saudara engkau melihat ada orang-orang di sekeliling engkau yang membutuhkan, berilah. Engkau lihat ada hamba Tuhan, engkau berilah. Engkau lihat bahwa engkau ada berkat, engkau berilah. Saudara, hatimu ketika engkau memberi itu tes bahwa hatimu tidak melekat kepada harta. Haleluya saudara. Saya bersyukur ya jemaat selalu mendukung pelayanan gereja ini. Dan ketika kita membutuhkan peralatan-peralatan elektronik ya, di belakang saudara bisa lihat, ya ini ada kamera yang besar yang kita beli, ada laptop yang kita beli, yang digerakkan oleh tim multimedia bersama-sama dalam satu grup tim multimedia, yaitu bergerak bersama-sama ya, menggerakkan semua jemaat dan hasilnya bisa terbeli ya. Meskipun masih ada hal-hal lain yang belum terbeli ya, tapi kita tetap berdoa dan kita meminta jemaat-jemaat juga untuk memberi. Kenapa saudara? Karena kalau kita memberi kita akan diberi. Amin saudara. Ini dia ya. Di laptop yang kita pakai pun ini masih cicil. Haleluya ya. Sampai setahunnya akan datang. Ya ini dia, dibuka kesempatan jemaat-jemaat untuk memberi bagi Tuhan. Haleluya. Ketika engkau terima berkat, ingat baik-baik. Ketika engkau terima proyek, terima order, ketika engkau dapat berkat dari Tuhan, ingat baik-baik. Dalam orderan, dalam berkat, dalam keuanganmu itu terletak juga berkat yang engkau harus salurkan kepada Tuhan. Ya, ketika engkau dapat itu, engkau salurkan, engkau berikan, engkau diberkati oleh Tuhan. Itu dia. Jadi kita harus melawan roh tamak dalam diri kita. Kita harus melawan roh pelit dalam diri kita. Ketika engkau berkata, aku cinta engkau Tuhan, itu berarti engkau harus memberi kepada Tuhan. Ketika engkau berkata, aku mengasihi engkau, itu berarti apa? Memberi. Jadi kalau ada orang yang berkata kepadamu, aku cinta kamu, aku sayang sama kamu, tapi dia gak pernah memberi, itu bohong, omong kosong. Yang namanya kasih, namanya cinta itu apa? Memberi. Jadi kalau dua orang, suami istri, sepasang kekasih, saling mencintai, I love you, sama-sama memberi. Nah ini baru akur ya. Tetapi kalau satu memberi, satunya tidak memberi, bagaimana mau ketemu? Ini gak akan ketemu-ketemu ya. Jadi harus saling memberi ya. Saling memberi, maka itu akan jadi
baik. Jadi kalau belum saling memberi, bagaimana Pak Hendra? Yang satu harus memberi teladan, memberi, mengasihi. Yang satu harus memberi teladan. Oh, begitu cara memberi. Nanti yang lain ngikut, saudara ya. Semakin dikasihi, ini akan semakin juga. Oh, caranya mengasihi begitu. Seperti Yesus memberi kasih kepada kita. Tadinya kita orang-orang berdosa, jauh daripada Tuhan. Tapi kita menerima kasih Tuhan. Dan kita lihat, oh iya Tuhan, begitu cara mengasihi Engkau Tuhan dalam hidup saya. Ya saudara, banyak dosa, banyak kesalahan, saya lari daripada Tuhan. Tapi semakin saya lari dari Tuhan, semakin Tuhan kejar. Semakin Tuhan tunjukkan cintanya kepada saya. Semakin Tuhan mengasihi saya, semakin besar berkatnya kepada saya. Saya berpikir, aduh Tuhan, begitu caramu Engkau mengasihi saya. Jadi semakin kemudian saya, oke Tuhan, saya ingin mengasihi Engkau. Nah, akhirnya kembali klop. Jadi kalau kita sudah menerima kasih Tuhan, kita juga harus mengasihi Tuhan. Kita juga harus mengampuni. Kita sudah diampuni dosa kita, kita juga harus mengampuni. Minggu lalu kita sudah bahas bagaimana Abraham menerapkan hal itu. Jadi hari ini, mari berilah dirimu kepada Tuhan. Dan berilah apa yang menjadi milik Tuhan. Berilah kasih kepada sesama. Karena engkau adalah orang-orang yang sudah menerima kasih. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri sama-sama dan kita nyanyikan pujian ini. Pujian dan syukurku ku bawa kepadamu. Dengan segenap hati ku persembahkan. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah persembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Oh amin, haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya, haleluya. Pujian dan syukur. Dengan segenap hati mari nyanyikan lagu ini. Saudara yang di rumah, mari juga engkau nyanyikan lagu ini. Dengan segenap hati, naikkan pujian kepada Tuhan. Naikkan penyembahanmu kepada Tuhan. Karena Dia yang telah memberkati engkau. Dialah Tuhan yang telah menyelamatkan engkau. Mari persembahkan hidupmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepadanya. Haleluya. Karena Dia Tuhan yang sudah menyelamatkan, yang sudah memberkati, yang sudah menyelamatkan, yang sudah memberikan segala anugerah dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu menyelamatkan kami. Dan inilah kehidupan kami persembahkan kepadamu. Yes, hidupku. Haleluya. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembah. Merindukan berkat Tuhan, merindukan pertolongan Tuhan. Bukankah dalam hidup kita ini kita merindukan masa depan kita penuh harapan. Ada hal-hal yang indah yang kita raih di masa yang akan datang. Saudara, masa depan itu ditentukan oleh masa kini.
apa yang kita hasilkan di masa yang akan datang, itu adalah hasil daripada yang kita berikan pada hari ini. Untuk itu hari ini ambillah keputusan untuk engkau menjadi pribadi yang memberi, pribadi yang mengasihi, pribadi yang melakukan kebenaran firman Tuhan, pribadi yang seperti Abraham, yang hatinya tidak melekat kepada harta, hatinya penuh dengan kasih kepada Allah, kepada sesama, dan hati seorang bapa orang beriman yang memberi persepuluhan, yang membagi yang bukan haknya kepada yang berhak diberikan. Inilah pribadi yang mulia, yang memiliki hati yang mengasihi, hati yang memberi. Hari ini dalam gereja kita berhadapan dengan Tuhan. Dalam rumah kita berhadapan dengan Tuhan. Mari katakan dalam kehidupan kita saat ini, sama-sama katakan, ya Tuhan, hari ini aku mau menjadi pribadi yang memberi, yang mengasihi Engkau dengan segenap hatiku, dengan segenap kekuatanku, dengan segenap akal budiku. Ya Tuhan, hari ini aku mau menjadi manusia yang berbakti kepada Tuhan, mengasihi sesama dan memberi kepada orang lain. Bukan mengambil, tetapi memberi. Karena Engkau sudah lebih dulu memberi kepadaku, karena Engkau sudah lebih dulu mengasihi aku, demikian aku juga mau memberi, mau mengasihi engkau dan sesamaku dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, hari ini bebaskan aku dari roh tamak, dari roh pelit, dari setiap roh jahat